Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ehm, Baik, jumpa lagi pada mata kuliah Matematika Dasar. Sekarang kita pertemuan ke-6. Ya, kita gunakan materi dari Bu Ainun Mardia, MSc. Kita akan membahas tentang turunan trigonometri. Oke. Baik, di sini kita coba ya, ada dua ya. Sin X turunannya kan sudah kita tahu itu cos X ya, cos X turunannya min sin X. Sekarang kita akan buktikan. Saya akan buktikan, jelaskan satu saja ya. Oke, saya jelaskan yang kedua misalnya. Di sini kita mau membuktikan bahwa turunan cos X ya, turunan cos X adalah min sin X ya. Sekarang kita akan lakukan berdasarkan definisi turunan ya. Ini kan seperti ini ya. Limit ya H menuju 0 cos X plus H dikurang cos X per H ya. Ini berdasarkan definisi turunan. Sekarang kita coba ya. Nah, kita tentu tahu ya, masih ingat di sekolah dulu mana cos X tambah H ya. Ini rumus jumlahan cos ya. Itu kan cos X cos H dikurang sin X sin H ya. Nih, ini yang ini kan ini ya. Oke. Kemudian dikurang cos X ya. Selanjutnya ya, ini kita antara ini ya, yang ada cos X nya kita ini kan kita perdekat, kan kita peroleh ini yang sin X sin H ini dia sendiri di sini ya. Ini kita lakukan manipulasi ya, ini supaya nanti kita dapatkan ini kan satu ya, sin H per H ini kan satu. Nah, ini tujuannya itu nanti ya, sin H per H kan satu ya. Ini juga bisa dilakukan. Oke, kita teruskan dulu. Oke. Nah, ini kita bisa pisah sebenarnya ya, cos X nya ya. Oke, lanjutkan. Oke, seperti itu. Yang ini sebenarnya bisa langsung dibuat satu, tapi ya nggak apa-apa, kita buat saja seperti ini dulu ya. Nanti biar sekalian sama-sama gitu ya, nggak langsung dipisah dulu. Jadi ini cos min sin kuadrat H per 2 per H gitu ya. Ini sama ya. Nah, kemudian ini menjadi yang di bawah berubah ya, H per 2 kuadrat ya. Ini per 4, ini kan di atasnya bisa kita ini kan ya. Oke, ini sebenarnya satu aja nih sebenarnya. Ini melakukan manipulasi saja ya. Kemudian kita cos X nya ya, sudah kita keluarkan ya. Jadi limit H menuju dari cos X kan tetap cos X saja ya, cos X. Begitu juga dengan sin X juga kita keluarkan. Nah, jadi ini sudah berdiri sendiri ya. Oke, tinggal limitnya yang ini ya. Oke. Nah, yang ini ya, yang ini itu kan 0, limit dari ini ya 0. Kemudian limit dari ini 1 ya. Nah, 0 dikali ini pun ya akan menjadi ya ini kan mendekati tak enggak ya, dikali 0 jadi hasilnya juga akan 0 juga ya. Oke. Nah, ini mendekati 0 ya. Ini kan 1 ya, sin H per 2 1 kuadrat
dikali H per 4. Nah, H-nya kan mendekati 0 ya. Maka ini menjadi 0 dikali 1 tak 0 ya. Udah ini kurang sin X kali 1 ya, tinggal min sin X. Ini terbukti ya, terbukti kalau turunan dari cos X adalah min sin X. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan hal yang sama ya kepada fungsi-fungsi trigonometri yang lain ya. Identitas trigonometri lain, tangen X ya. Nanti kalau tangen X, clue-nya adalah kita jadikan dia, tangen X itu kan sin X per cos X, seperti ini ya. Maka kita akan gunakan rumus yang kemarin itu ya, perkalian UV atau pembagiannya. Nanti akan kita perluas seperti itu. Oke, gitu juga kotangen ya, sekan dan kosekan. Oke, seperti itu. Inilah turunan-turunannya ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke aturan rantai. Ya, oke. Jadi dy dx ya, turunan dari fungsi y terhadap x itu sama dengan, bisa kita buat seperti ini ya, dy du dx. Jadi ini kan sama saja ya. Oke, seperti itu aturan rantai. Sekarang kita lihat contoh. Tentukan turunan fungsi y ya, sin x kuadrat plus 1 terhadap x. Oke. Nah, di sini yang x yang di sini ya, sin x kuadrat plus 1 ini kita misalkan ya, yang di dalamnya ini kita misalkan dengan u, berarti sin u ya. Berarti y sama dengan sin u. Nah, ini kita misalkan dengan u ya. Maka tinggal sin y sama dengan sin u ya. Selanjutnya ya, berarti kan turunan y terhadap u ya, turunan fungsi yang baru ini terhadap u adalah cos u ya, turunan sin x cos x, berarti ke sin u cos u ya. Oke, seperti itu. Kemudian u tuh ya, turunan u ini terhadap x, maka kan 2x ya, 2x. Maka berdasarkan aturan rantai tadi, maka kita akan bisa buat ya, dy dx sama dengan dy du ya, dy du dikali dengan du dx. Jadi cos u ya, cos u sekarang u nya kita ganti lagi menjadi yang semula, x kuadrat plus 1 dikali dengan du dx, yaitu 2x. Dapatlah seperti itu ya. Oke, kita percantik bentuknya ya. Kemudian ya, ini yang di depan ya, lebih cantik tampilan saja. Baik, selanjutnya ini ada sampai, kalau tadi sampai 2 ya, dy dx itu dy du dx selesai. Nah, ini ditambah lagi 1 ya, dy du dv dx. Oke. Nah, misalkan di sini kita punya fungsi y sama dengan sin pangkat 4 ya, atau sin x pangkat 3 plus 5 berpangkat 4. Nah, boleh juga ya. Nah, kita mau cari turunan fungsi y ini terhadap x. Bagaimana pula bentuknya? Nah, sekarang kita misalkan nih ya, misalkan yang di dalam ini x pangkat 3 plus 5 ini dengan v ya, ini v. Nah, maka dv dx itu 3x kuadrat ya. Kemudian berarti kan ini, karena ini v, berarti sekarang sin v pangkat 4 ya, sin v pangkat 4. Nah, sekarang kita misalkan lagi ya, sin v itu dengan u ya, sin v sama dengan u. Nah, maka turunan u terhadap v ya,
Maka turunan ini terhadap V berarti cos V. Cos V, V-nya adalah ini, maka kita masukkan menjadi cos X pangkat 3 plus 5. Nah, sekarang berarti kan fungsi Y bisa kita bentuk menjadi U berpangkat 4, karena ini U tadi ya. U berpangkat 4. Nah, sekarang ya, yang ini kita turunkan terhadap U, maka menjadi 4U pangkat 3 ya. Aljabar biasa ya. 4U pangkat 3. Sekarang U-nya kita ganti dengan sin V. V-nya langsung kita ganti juga dengan ini, maka akan menjadi 4 sin pangkat 3 ya. Bukan U ya. Ini kan ya sin V ya. Sin pangkat 3 V. V-nya adalah X pangkat 3 plus 5. Oke, setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumus aturan rantainya. Ya. dy dx itu dy du, du dv, dv dx ya. dy du ini ya. Ini dikali dv du dv dikali ini dan dikali dengan ya dv dx ya. Ini 3 kali 4 12 ya. X pangkat 2 sin pangkat 3 ini ya, sin 3 pangkat 3 X pangkat 3 plus 5 cos ini. Oke. Seperti itu ya. Baik, ya, saya rasa cukup lah ya contohnya. Nah, oke. Ini bisa sendiri ya. Sekarang kita masuk turunan tingkat tinggi ya. Jadi turunan tingkat tinggi di sini maksudnya adalah kita menurunkan tidak hanya sekali, tapi bisa 2, 3 dan seterusnya. Ya. Kalau di integral itu adalah integral lipat. Nah, ini ada turunan tingkat tinggi. Yang pertama, sekarang mungkin kita bahas cukup sampai ke turunan kedua. Perkembangannya bisa Anda pelajari sendiri ya. Oke, ini ada. Oke. Kita contohkan sampai turunan kedua saja. Kita misalkan di sini ya. Kita punya fungsi Y sama dengan 4X pangkat 3 plus sin X. Kita mau cari turunan kedua fungsi Y ini terhadap X. Baik, kita akan coba. Turunan pertamanya jelas ya. Ini kan 12X pangkat 2 ditambah turunan sin X cos X ya. Dan kita turunkan lagi ini. Ini kan menjadi 24X. Turunan cos X adalah min sin X. Maka ini berubah tanda nih. Jadi min sin X. Ya, seperti itu saja ya. Nah, sekarang turunan fungsi implisit. Ya. Jadi turunan fungsi implisit ini kita tidak menurunkan sebuah fungsi yang variabel, semua variabel yang di sebelahnya itu adalah seperti sebelumnya tadi ya, yang semua variabelnya jelas gitu ya, di sini semua, y-nya di sini ya, jadi nggak ada bercampur nih di sini x dengan y, jadi fungsi y sama dengan bla 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 gitu ya. Maka ini jelas ya, ini fungsi eksplisit. Nah, pada fungsi implisit ini bergabung saja ini. Ya, bergabung. Kita langsung membuat turunannya. Seperti apa pula bentuknya? Oke, kita lihat ya. Oke, kita contohkan. Baik. Contoh pertama. Ya, di sini kan y-nya tidak sendiri ya. Artinya tidak y sama dengan titik-titik, bukan begitu. Tapi dia bergabung saja ini. X pangkat 3y pangkat 2 plus X pangkat 2 plus y sama dengan 10. Nah, ini langsung kita turunkan. Seperti apa caranya? Oke. Ini turunan fungsi ini ya. Turunan fungsi yang sebelah kiri ini terhadap X. Kita buat tulis seperti ini boleh. Atau bisa juga tulis dengan dy dx boleh ya. Ya. Atau kita tulisnya seperti ini saja, d besar x, artinya turunan fungsi ini terhadap x. Kemudian juga fungsi yang di sebelahnya ini kita turunkan terhadap x. Kita kerjakan.
Maka ini kita turunkan satu persatu ya. Ini terhadap X, ini terhadap X, ini terhadap X. Nah, yang ini terhadap X pangkat 3Y pangkat 2 ini ya adalah ini. Kita turunkan karena ini adalah fungsi parsial ya. Nah, kita turunkan parsial ini. Maka kita turunkan terhadap X, 3X pangkat 2, Y-nya kita pandang sebagai konstanta. Kita turunkan terhadap X ya. Kita turunkan terhadap Y, X-nya kita pandang sebagai konstanta. Maka ini kalau turun terhadap X berarti menjadi 3X kuadrat Y kuadrat karena Y-nya konstan. Kemudian turunan terhadap Y, X-nya konstan, maka X-nya tetap X pangkat 3 nih. Ini menjadi 2Y, berarti 2Y. Nah, maka di sini untuk Y-nya, karena ini turunan terhadap X, maka yang selain variabel X, maka ini masih tetap dikali lagi berbentuk Y aksen atau dy dx ya. dy dx. Seperti itu ya. Oke. Nah, terus ini fungsi ini kan fungsinya cuma satu yaitu X saja, maka dengan mudah langsung 2X. Turun ini terhadap X, ini kan Y, maka menjadi dy dx atau Y aksen. Ini sama dengan 0 karena ini fungsi konstan ya. Kita turunkan terhadap X hasilnya 0. Oke, selanjutnya yang Y aksen ini ya kita kumpulkan ya. Ini kita kumpulkan di sini ya. Sama ini ya yang ada Y aksennya. Oke. Nah, yang selain itu kita pisahkan. Nah, maka ini kita bisa buat seperti ini ya. Nah, sekarang karena kita mencari Y aksennya berapa kan, maka kita dapat peroleh Y aksen sama dengan ini dibagi yang ini gitu ya. Oke, selesai ya. Nah, begitu juga terhadap yang nomor 2 ya, persis sama ya. Oke. Baik, nah, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita masuk garis singgung dan garis normal. Oke. Ini salah satu aplikasi dari turunan ya. Oke. Jadi kalau kita punya fungsi Y fx ya di titik x0 y0 dengan kemiringan M ya, maka persamaan garis singgungnya adalah seperti ini. Ya. Kita dapat menentukan persamaan garis singgung dengan rumus ini. Kemudian garis yang tegak lurus dengan garis singgung itu disebut dengan garis normal. Oke. Maka kita dapat menentukan persamaan garis normal di titik x0 y0 dengan rumus ini ya. Oke, sekarang rumusnya kita ingat. Sekarang kita mau aplikasikan nih. Contoh. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari fungsi ini. Di titik 2,6 ya. Kita menentukan garis singgung dan garis normal. Tadi kita sudah ingat nih rumusnya seperti apa. Ya. Nah, kita butuh apa saja di rumusnya tadi? Kita butuh M ya, kemiringan garis. Ya, cukup kemiringan garis saja kita butuhkan. Kita kembali ke contoh ini. Maka kita mau menentukan kemiringan garis. Oke. Kali juga sudah kita singgung ya. Nah, cara menentukan kemiringan garis adalah di titik 2,6 ini adalah turunan dari fungsi ini ya di titik 2,6 seperti itu ya. Turunan ini terhadap X adalah 3X kuadrat min 4X. Kita substitusi nilai 2,6, X nya 2, Y nya 6 ya. X0 Y0 ya. Di sini kan kita pakai yang X nya saja ya. Oke, seperti ini 3 kali 2 kuadrat. Oke, seperti itu dapat kemiringannya 4. Jadi kemiringan garis singgung dari kurva ini adalah 4. Sekarang dengan menggunakan rumus yang tadi kita bisa menentukan persamaan garis singgung ya. Yang kita masukkan saja Y min Y0, Y0 nya 6, X0 nya 2, kemiringannya 4. Tinggal kita masukkan saja
Oke, dapat kita persamaan garis singgung seperti ini ya. Selanjutnya persamaan garis normal ya, menggunakan rumus ya yang tadi. Nah, kita dapatkan persamaan seperti ini. Baik, selanjutnya ada lagi ya. Oke, ini masih contoh ya, persamaan garis singgung dan garis normal. Sekarang kita punya kurva dengan fungsi implisit. Nah, oke, ini fungsi implisit yang tadi eksplisit. Nah, ini ditentukan ya, persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva x kuadrat y kuadrat min xy min 6 sama dengan 0 di titik ya dengan absisnya 1 ya. Absis seperti x-nya ya, x-nya 1. Nah, maka kita kalau di titik x1, maka kita yang pertama kali kita lakukan adalah kita mau cari dulu titik di x dengan 1 itu koordinatnya di mana saja. Maka kita harus tahu y-nya di mana saja, yang gitu. Sekarang kita tinggal substitusi saja nilai x dengan 1 ke kurva yang ini. Maka kita akan peroleh, oke, ya benar. Nah, ini kan berarti 1 kuadrat. Nah, oke, seperti itu. Maka kita akan peroleh persamaan yang baru seperti ini. Nah, ini kan persamaan kuadrat, maka kita dengan mudah dapat menentukan nilai y-nya. Ya, kita faktorkan, kita dapatkan y-nya sama dengan 3 dan y sama dengan min 2. Maka kita mendapatkan 2 titik di sini, yaitu 1,3 dan 1, min 2. Oke, 1,3 dan 1, min 2. Selanjutnya setelah kita dapatkan titik-titiknya, maka kita akan menentukan seperti tadi ya, sama turunan fungsi ini atau kurva ini. Kita akan mencari kemiringan garis singgung dari kurva ini. Ya, maka cara menentukan adalah kita turunkan ini terhadap x ya, kemudian kita masukkan nilai x-nya 1 seperti itu ya, sama. Ini berarti kita turunan implisit ya, tadi sudah kita bahas ya. Kita peroleh turunannya itu, oke, tadi ya, turunannya seperti ini ya. Nah, sekarang turunan sudah dapat, kita substitusi nilai x-nya 1 ya. X-nya 1, y-nya min 2 ya. Kita peroleh m-nya atau gradien garisnya, yaitu garis singgungnya 2 ya. Setelah dapat gradiennya, maka kita menggunakan rumus garis singgung ya. Kita peroleh persamaan garis singgungnya seperti itu ya. 2x min y sama dengan 4 ya. Kita buat persamaan garis singgungnya pun dalam bentuk implisit ya. Boleh saja ya. Itu juga dengan persamaan garis normalnya ya, dengan menggunakan rumus yang tadi dapat kita peroleh persamaan seperti ini. Baik, apakah masih ada? Oh, ada. Ini diferensial dan hampiran. Oke, ini kita lagi-lagi aplikasi dari turunan. Nah, aplikasi dari turunan itu kita bisa menentukan nilai hampiran ya. Nah, misalnya kalau akar 9 itu kan dengan mudah kita tentukan, yaitu 3 ya, akar 9, atau akar 27 pangkat 3 gitu kan. Akar 27 akarnya pangkat 3 gitu. Ini juga 3. Tapi kalau dia tidak istimewa seperti itu ya, maka ini kan sulit berkoma ya. Misalnya akar 10 misalnya kan, ini kan berarti 3, sekian. Nah, kita akan menentukan bagaimana cara menentukan hampiran nilai tersebut. Nah, ini cara aplikasi dari turunan juga bisa kita terapkan dalam hal seperti itu. Oke, di sini ya. Oke, baik. Ini sudah dibahas juga kemarin di
definisi turunan di awal ya. Oke, kita langsung lihat rumusnya. Menentukan nilai hampiran. Oke, ini ya. Jadi menentukan nilai hampiran tadi kan kita misalkan nih ya. Nah, ini fungsinya ya seperti ini. Ini sama dengan ini ya. Fx plus delta x itu sama nilai hampirannya yaitu fx ditambah f aksen x delta x. Nah, di sini peran dari turunan tadi ya. Nah, di sini kita contohkan. Oke. Di sini akar berpangkat 3 dari 28. Ya. Kalau dari 27 kan dengan mudah kita menentukan itu 3. Tapi ke 28 berapa? Kan gitu. Akan kita cari nilai hampirannya. Nah, ini kita oke. Kalau 27 ya, kalau x 27 di sini ya. Maka kita bisa dengan mudah itu nilai 3. Tapi kan 28 berarti kan 27 plus 1 ya. Nah, kalau ya ini kan kalau sama dengan kalau fx kita ganti dengan x ini ya, 28 dengan x, maka kan sama dengan fx sama dengan x berpangkat 1/3 ya. Seperti ini ya. Nah, turunan dari fx ini fx sama dengan x 1/3 ini, jadi 28 nya kita misalkan x gitu ya. Turunannya kan adalah 1/3 x ya. Pangkatnya dikurang 1 menjadi min 2/3. Oke, maka kita akan peroleh seperti ini. Kita masukkan x nya 27 ya. Kita peroleh nilainya ini. Oke, nilai turunan sudah kita dapatkan. Nilai untuk x nya kita sudah dapatkan juga. Sekarang ini kita bisa kita buat ya. Jadi 28 itu bisa kita buat 27 ditambah 1 kan gitu ya. Nih 27 ditambah 1, maka x nya 27, delta x nya 1 ya. Jadi kan 27 tambah 1 kan 28, maka di sini sama dengan f, ingat x nya 27, delta x nya 1. Nah, ini kan nilai hampirnya adalah f 27. Oke. Ditambah f aksen dari x nya itu 27 dikali delta x nya 1 ya, seperti itu. Nah, yang ini sudah dapat nilainya yaitu 3, yang ini 1/27, yang ini 1 ya. Maka kita akan peroleh nilainya. Nah, ini kan 3 ditambah oke, sebentar ya, nilainya 3 plus 1/27 ya, jadi 3 1/27 ya, seperti itu ya. Oke, sudah selesai. Ada soal latihan, silahkan dikerjakan ya. Nah, ini bisa juga nilai hampirannya berapa gitu ya, 8,2. Nah, ya. Nah, yang terdekat di sini kan bisa juga ini. Kalau kita pakai tambah berarti berapa gitu ya. Silakan ya. Nah, ini juga. Jadi kalau ke kalkulator enak ya, cepat bisa dikerjakan, tapi kita menggunakan aplikasi dari turunan. Silakan dikerjakan ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat.